Bab 1531. Dia adalah Tuan Su. Peya, bukankah kamu pergi bermain dan berlatih? Mengapa kamu tiba-tiba kembali? Patriark Murong melihat putrinya dan bertanya. Saya bertemu dengan beberapa anak dari keluarga Meng di jalan. Mereka berbicara kasar, jadi saya pukul mereka. Sebelum pergi, anak-anak dari keluarga Meng itu mengatakan bahwa keluarga Meng mereka telah mengirim pasukan untuk datang berurusan dengan keluarga Murong kami. Saya adalah khawatir apa yang mereka katakan itu benar, jadi saya kembali. Kata Murong Pei, ayah, apakah anggota keluarga Meng benar-benar datang untuk mengganggu keluarga Murong kita? Tanya Murong Pei, itu benar, keluarga Meng ingin memonopoli susunan teleportasi di kota Gusu. Petik 2, Murong Patriark mengangguk dan menjawab. Keluarga Meng terlalu curang, susunan teleportasi di kota Guzu selalu dikendalikan oleh dua keluarga kami secara bergiliran, dan keluarga Meng mereka ingin memonopoli itu. Terlalu sombong, ayah, susunan teleportasi di kota Guzu sangat penting untuk keluarga Murong kami, tidak boleh diberikan kepada keluarga Meng. Murong Pei segera mengangkat alisnya ketika mendengar itu. Tentu saja aku tahu, namun keluarga Meng naik ke Sekte Suci Changyan dan menjadi kekuatan tambahan dari Sekte Suci Changyan. Keluarga Murong kami sama sekali bukan tandingannya. Petik 2, Patriark Murong menghela nafas pelan. Keluarga Meng telah menjadi kekuatan tambahan dari Sekte Suci Changyan. Betapa tercela, untuk berurusan dengan keluarga Murong kita, keluarga Meng benar-benar pergi untuk bergabung dengan Sekte Suci Changyan. Mereka tidak tahu malu. Murong Pei kaget dan marah ketika dia mendengar ini. Sedikit sederhana, Ye Yunfei diam-diam tersenyum. Di dunia prajurit, hanya ada hidup dan mati, tidak ada yang tak tahu malu. Peyer, segera kemasi barang bawaanmu. Aku akan mengirim 2 ahli untuk mengantarmu menjauh dari keluarga. Semakin jauh kamu pergi, semakin baik. Petik 2, Patriark Murong berpikir sejenak dan berkata kepada Murong Pei. Dia mengkhawatirkan keselamatan putrinya. Jika sesuatu terjadi pada keluarga Murong, semua anggota keluarga Murong akan berada dalam bahaya besar. Tidak perlu, denganku di sini, dia benar-benar aman, kata Ye Yunfei tiba-tiba. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Patriark Murong tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ayah, siapa anak ini? Murong Pei Mei menatap Ye Yunfei dengan curiga. Sungguh wanita yang cantik. Dia melirik Hu Miao, merasa sedikit takjub. Hu Miao terlahir dengan wajah yang menawan, tidak hanya penampilannya yang cantik, tetapi juga memancarkan semacam daya pikat dari tulangnya. Tidak hanya pria, tetapi bahkan wanita tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat kedua kali ketika mereka melihatnya. Ini tuanku, dia dan kamu adalah kenalan lama. Hu Miao berkata sambil tersenyum melihat Murong Pei menatap dirinya sendiri. Hu Miao, jangan bicara omong kosong, kata Ye Yunfei. Apa maksudmu? Murong Pei mendengarnya di telinganya, merasa agak genit, dan wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin. Peyer, jangan kasar, izinkan, saya memperkenalkan Anda, ini Tuan Su. Tuan Su adalah pria yang sopan. Dia mengetahui bahwa keluarga Murong kita dalam masalah, dan dia ingin membantu keluarga Murong kita untuk mengatasi kesulitan. Patriark Murong dengan cepat memperkenalkan. Dia ingin membantu keluarga Murong kita mengatasi kesulitan. Ketika Murong Pei mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat Ye Yunfei dari atas ke bawah lagi, jelas tidak mempercayainya. Ayah, dia baru di tahap akhir Destiny Realm, lebih lemah dariku, dapatkah dia membantu kita menangani keluarga Meng? Aku khawatir, ada diaken di keluarga Murong kita yang jauh lebih kuat darinya. Ayah, mengapa kamu percaya dia? Bagaimana dengan itu? Murong Pei tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Keadaan kekuatan spiritual Ye Yunfei saat ini hanya pada tahap akhir Destiny Realm. Dengan visi dan kekuatan jiwa Murong Pei, tidak mungkin untuk melihat kekuatan tempur Ye Yunfei yang sebenarnya, jadi dia tidak percaya bahwa Ye Yunfei dapat membantu keluarga Murong di semua. Ini, Tuan Su tidak mudah, saya percaya padanya. Patriark Murong hanya bisa gigit jari dan menjawab. Ada 3 alasan mengapa dia percaya pada Ye Yunfei. Yang pertama adalah dia berpikir bahwa Ye Yunfei luar biasa dan tak terduga. Namun, ketiga alasan ini tampaknya tidak dapat diandalkan. Ayah, hadiah apa yang dia minta dari keluarga Murong kita? Apakah singa membuka mulutnya dan meminta keluarga Murong kita untuk membayar sejumlah besar uang? Melihat ini, Murong Pei tidak bisa menahan cemberut dan berkata,
Dia menganggap Ye Yunfei sebagai pembohong yang mengambil kesempatan untuk menipu uang. Ye Yunfei tersenyum ringan, tidak menyalahkannya. Lagi pula, hal seperti itu sulit dipercaya. Peya, jangan bicara omong kosong. Tuan Su tidak meminta sepeser pun. Tuan Su hanya ingin mengunjungi tanah leluhur, kata Patriark Murong dengan tergesa-gesa. Ingin mengunjungi tanah leluhur. Murong Pei terkejut. Bagus, ayo berkumpul, tinggal di sini bersamaku sebentar, dan kamu akan mendapatkan sesuatu. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Kamu, apa maksudmu? Petik 2. Murong Pei terkejut ketika dia mendengar Ye Yunfei mengatakan kata-kata seperti itu tiba-tiba, dan kemudian menjadi sedikit marah. Karena kata-kata Ye Yunfei terdengar seperti meremehkannya. Aku serius, percayalah, tetaplah di sini bersamaku selama sebentar. Kalau tidak, jangan ganggu aku. Petik 2. Ye Yunfei duduk bersila di aula leluhur, memejamkan mata, dan mengabaikan Murong Pei. Ice Demon dan Hu Miao berdiri di belakang Ye Yunfei, melindungi Ye Yunfei. Kamu, Murong Pei sangat marah saat melihat ini. Dia menginjak kakinya. Ayah, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Petik 2. Murong Pei menatap Patriark Murong dan bertanya. Peier, sejauh ini aku tidak percaya padanya, siapa lagi yang bisa aku percaya? Mari kita perlakukan kuda mati sebagai dokter kuda hidup. Jangan membuatnya marah, mungkin dia benar-benar bisa membantu keluarga Murong kita mengatasi kesulitan. Bagaimanapun, ini adalah secercah harapan bagi keluarga Murong kami. Petik 2. Patriark Murong menghela nafas pelan, dan berkata kepada Murong Pei melalui transmisi suara. Murong Pei membeku di sana untuk waktu yang lama, tidak dapat berbicara. Dia akhirnya mengetahui seberapa serius situasi yang dihadapi keluarga Murong saat ini. Peier, dengarkan ayah, Anda segera meninggalkan keluarga, semakin jauh Anda pergi, semakin baik. Patriark Murong membujuk. Tidak, saya ingin menghadapinya dengan ayah dan keluarga saya. Petik 2. Murong Pei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Karena Tuan Su memintaku untuk tinggal di sini sebentar, maka aku akan tinggal di sini sebentar. Murong Pei berpikir sejenak, datang ke sisi Ye Yunfei, duduk bersila, melirik Ye Yunfei, lalu menutup matanya. Ye Yunfei tidak bisa menahan senyum ringan. Mengapa dia datang ke tanah leluhur keluarga Murong kita? Mungkinkah? Tidak mungkin. Selama bertahun-tahun, semua tetua dan saya telah menghabiskan banyak waktu untuk belajar dan mencerahkan di sini untuk kitab suci legendaris itu. Tidak, bagaimana bisa seorang pria muda mendapatkannya melalui pemahaman? Patriark Murong juga memandang Ye Yunfei dengan tenang, dan tidak dapat menahan diri untuk menebak-nebak di dalam hatinya. Dia memikirkan kemungkinan, tetapi segera menyangkalnya. Saya harap pemuda ini bisa memberi saya kejutan yang menyenangkan. Akhirnya Patriark Murong melirik Ye Yunfei, berbalik dan pergi, untuk mempersiapkan pertempuran besok. Untuk kali berikutnya, Ye Yunfei duduk bersila di aula leluhur, tidak bergerak, seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Hei, bukankah kamu mengatakan bahwa jika aku tinggal di sini bersamamu sebentar, akan ada sesuatu yang didapat? Apa untungnya? Setelah setengah jam, Murong Pei akhirnya tidak bisa menahannya, dan berkata dengan lantang. Bersabarlah, jangan tidak sabar. Ye Yunfei berkata dengan ringan tanpa membuka matanya. Kamu, oke, aku akan menunggu. Murong Pei menggertakkan giginya dengan marah. Sebelum dia menyadarinya, Ye Yunfei telah duduk bersila selama beberapa jam, dan saat itu sudah malam. Selama ini, Murong Pei sudah beberapa kali bertanya kepada Ye Yunfei, tapi jawaban Ye Yunfei selalu sama, memintanya untuk menunggu. Pada malam hari, kamu membuatku duduk di sini untuk waktu yang lama, tapi aku tidak punya apa-apa. Aku akan pergi. Juga, besok aku akan tahu apakah kamu berbohong kepada ayahku. Jika kamu berbohong kepada ayahku, aku tidak akan pernah membiarkan kamu pergi. Itu milikmu. Murong Pei akhirnya menjadi tidak sabar dan hendak pergi. Saat ini, gemuruh. Tiba-tiba, seluruh aula leluhur bergetar hebat, dan kemudian cahaya keemasan cerah bermekaran di dalam aula leluhur, dan rune emas perlahan muncul dari angkasa, seperti kecebong emas kecil, di aula leluhur ruang untuk berenang. Bab 1532. Apa ini? Murong Pei menjadi pucat karena terkejut. Kemudian, rune emas itu tiba-tiba berubah menjadi pedang kecil, meledak dengan niat pedang bergulir, tampak agung dan dalam. Sungguh niat pedang yang kuat.
Ye Yunfei sedikit terkejut. Pada saat ini, jumlah pedang emas kecil di aula leluhur meningkat, dan secara tidak jelas, ki pedang tebal melesat ke langit, tenggelam dalam awan dan kabut, dan menembus langit. Dunia ini telah sepenuhnya berubah menjadi kerajaan pedang. Teknik pedang yang sangat brilian. Ye Yunfei melihat sosok emas tinggi mengayunkan pedang, dan dia diam-diam terkejut ketika dia melihat dari dekat. Saya melihat sosok emas itu memotong bintang-bintang dengan satu pedang, membelah kekosongan dengan satu pedang, dan niat pedang menjadi semakin agung, dan akhirnya memotong ruang dan waktu dengan satu pedang, dengan rasa kesewenang-wenangan selama berabad-abad. Kitab pedang ini luar biasa. Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk berseru setelah menyimpulkannya dengan hati-hati. Gemuruh. Saat ini, aula leluhur ini, dan bahkan gunung tempat aula leluhur ini berada, telah sepenuhnya diselimuti oleh cahaya pedang yang mengepul. Dari kejauhan, tampaknya gunung itu ditutupi dengan lightsaber emas yang padat, atau seperti sekelompok ikan laut dalam yang berenang di sekitar puncak gunung. Apa yang terjadi? Tidak, ini adalah tanah leluhur. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Semua anggota keluarga Murong terkejut. Wajah anggota senior keluarga Murong berubah drastis, dan mereka melesat ke langit, bergegas menuju sisi ini. Seorang tetua bergegas maju, dan begitu dia mendekat, dia ditebas langsung oleh aura pedang emas yang tebal, dengan teriakan, dadanya hampir terbuka. Hati-hati, jangan mendekat, itu berbahaya. Tetua itu ketakutan, mundur dengan cepat, dan berteriak pada saat yang sama. Saya melihat bekas pedang yang mengejutkan di dadanya, daging dan darahnya bergulung, dan darahnya menetes. Anggota senior keluarga Murong lainnya mundur ketakutan. Patriark, apa yang terjadi dengan kuil leluhur? Seorang penatua bertanya kepada Patriark Murong. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tuan Su dan Pei'er masih berada di aula leluhur. Petik 2. Patriark Murong melihat ke aula leluhur yang dikelilingi oleh energi pedang yang padat, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Patriark, mengapa Tuan Su datang ke aula leluhur keluarga Murong kita? Apakah menurut Anda dia menciptakan semua pedang ki ini? Tanya orang tingkat tinggi. Itu benar, Patriark. Anak itu tidak ada di sini untuk melakukan sabotase. Kita tidak bisa mempercayainya dengan mudah. Eksekutif senior lainnya juga berkata. Anggota senior keluarga Murong ini mendengar bahwa kepala keluarga membawa seorang anak laki-laki kembali ke aula leluhur, dan mereka semua sedikit keberatan. Melihat sesuatu terjadi di aula leluhur sekarang, saya semakin tidak puas. Semuanya, jangan bersuara. Soalnya, ki pedang emas ini sepertinya berasal dari aula leluhur. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan kitab suci pedang leluhur dalam legenda keluarga Murong kita? Eksekutif menatap energi pedang emas, dia tiba-tiba berbicara perlahan. Kitab suci pedang leluhur. Semua anggota senior keluarga Murong terkejut saat mendengar kata-kata itu. Mungkinkah Tuan Su datang ke aula leluhur keluarga Murong kami, benar-benar karena kitab suci pedang leluhur itu? Namun, leluhur keluarga Murong kami telah menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mencoba memahami kitab suci pedang ini, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana orang luar mengaktifkan kitab suci pedang ini? Patriark Murong tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hatinya. Patriark, kitab suci pedang itu adalah warisan leluhur keluarga Murong kita tidak bisa membiarkan orang luar mendapatkannya. Kata orang tingkat tinggi, aku sudah mengatakannya sejak lama, anak itu pasti gelisah dan baik hati. Patriark, salah jika kamu membawa anak itu kembali. Kata eksekutif senior lainnya, semuanya, pikirkanlah, berapa banyak waktu yang telah Anda habiskan di aula leluhur untuk kitab pedang itu tahun ini. Apakah Anda mendapatkan sesuatu? Petik 2. Eksekutif senior yang lebih tua berkata tiba-tiba. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Pemuda itu hanya memasuki aula leluhur selama setengah hari, tetapi dia mengaktifkan penglihatan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa dia pasti telah menemukan kitab pedang. Nenek moyang Murong kita telah menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dengan semua waktu dan waktunya energi, dia tidak dapat menemukan kitab suci pedang, tetapi pemuda ini menemukannya dalam setengah hari. Coba pikirkan, apakah pemuda ini sederhana? Petik 2, kata eksekutif senior yang lebih tua lagi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Itu benar, pemuda itu sama sekali tidak sederhana. Omong-omong, hanya ada dua kemungkinan.
Yang pertama adalah pemuda ini memiliki semacam hubungan dekat dengan keluarga Murong kita, dan dia tahu lebih banyak tentang olah leluhur daripada yang kita lakukan. Yang kedua adalah bahwa pemuda ini memiliki latar belakang yang mencengangkan. Mungkin dia adalah anak inti dari kekuatan besar di kehancuran timur atau bahkan benua Hongmeng, dan bakat seni bela dirinya jauh lebih tinggi dari kita, sehingga dia dapat dengan mudah menemukan artikel itu di kitab suci pedang olah leluhur. Bagaimanapun, jangan mempersulit pemuda ini. Baiklah, mari kita tunggu di sini dan tunggu dia keluar. Patriark Murong berkata, lakukan saja apa yang dikatakan Patriark. Petik 2, eksekutif senior yang lebih tua mengangguk. Eksekutif senior lainnya juga mengangguk satu demi satu. Namun, tidak lama lagi orang-orang dari keluarga Meng dan Sekte Changyan akan pergi ke kota Guzu untuk merebut formasi teleportasi. Petik 2, tiba-tiba orang tingkat tinggi berkata, saya harap Tuan Su bisa keluar lebih cepat. Kalau tidak, kita akan pergi ke kota Guzu dulu untuk melihat apakah kita bisa menahan formasi teleportasi. Jika Anda tidak bisa mempertahankannya, Anda hanya bisa menyerah. Keluarga Meng telah naik ke gereja suci Changyan, keluarga Murong kami bukan tandingannya. Patriark Murong menghela nafas pelan. Pada saat ini, di aula leluhur, Ye Yunfei duduk bersila, merasakan niat pedang. Aku tahu, ini adalah kitab suci pedang leluhur dalam legenda keluarga Murong kita. Itu sebenarnya diaktifkan olehnya. Petik 2, Murong Pei memandangi cahaya pedang emas terang di depan matanya, dan akhirnya sadar, dia terkejut sekaligus bahagia. Petik 2, ya, ini adalah kitab suci pedang leluhur keluarga Murong Anda. Jika Anda ingin mempelajarinya, Anda harus mempelajarinya dengan hati Anda. Seberapa banyak Anda dapat menyadari tergantung pada bakat Anda. Petik 2, saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba berbicara dengan Murong Pei. Mengetahui bahwa kesempatan ini langka, Murong Pei segera duduk bersila dan mulai memahami kitab suci pedang. Itu niat pedang yang luar biasa. Satu pedang memotong langit dan bumi, satu pedang memotong matahari, bulan dan bintang, satu pedang memotong tahun, dan satu pedang memotong ruang dan waktu. Aku tidak bisa membayangkan bahwa leluhur keluarga Murong memiliki kitab suci pedang yang begitu cemerlang. Tampaknya leluhur keluarga Murong pasti memiliki ahli ilmu pedang, dan prestasi ilmu pedangnya, bahkan jika dia tidak mencapai kerajaan kaisar, dia pasti telah mencapai kerajaan kuasi kaisar, dan kekuatannya mungkin tidak lebih buruk dari penguasa istana-istana. Tian Shen, Ye Yunfei menyimpulkan sambil berpikir diam-diam terkejut. Ye Yunfei telah mempelajari jalan pedang secara mendalam, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip jalan pedang. Jadi meskipun kitab pedang yang diwariskan oleh leluhur keluarga Murong ini sangat mendalam, tidak sulit bagi Ye Yunfei. Hanya dalam 2 jam, Ye Yunfei telah memahami banyak esensi. Secara bertahap, pedang emas kecil berkumpul ke arah tubuh Ye Yunfei, masuk ke dalam darah dan daging Ye Yunfei, dan mengukir rune berbentuk pedang emas satu persatu. Perlahan-lahan, energi pedang tajam mulai keluar dari dalam tubuh Ye Yunfei. Latihan pedang Ye Yunfei terus meningkat. Pada saat tertentu, Ye Yunfei tiba-tiba menebas dengan jarinya. Boom! Cahaya pedang emas tebal membubung ke langit, berguling ke arah langit. Pada saat ini, langit dan bumi berguncang, dan bintang-bintang di luar alam semesta berguncang, hampir jatuh. Cahaya pedang ini naik dari tanah, memotong ke kedalaman langit, mengeluarkan energi pedang yang kuat, dan berubah menjadi lautan emas energi pedang di kedalaman langit. Saat ini, di benua Hongmeng, banyak mata menatap cahaya pedang emas di langit. Tampaknya niat pedang Murong Jian. Seharusnya keturunan Murong Jian mempraktikkan kitab suci pedang yang ditinggalkannya. Tampaknya keluarga Murong telah menghasilkan pendekar pedang hebat lainnya. Di sebuah gua, seorang lelaki tua kurus dan reyot duduk bersila, menatap cahaya pedang jauh di langit, dan berkata dengan lembut. Tubuh lelaki tua itu tertutup lapisan debu yang tebal, dia tidak tahu sudah berapa lama dia berlatih menyendiri di gua ini. Ternyata kitab suci pedang ini disebut Yijian Ping Tianxia. Nama yang sombong. Petik 2, Ye Yunfei tiba-tiba memuji dengan lembut. Ini adalah kitab suci pedang yang berfokus pada makna tetapi bukan bentuk. Ketika Anda memotong dengan satu pedang, Anda mengandalkan niat pedang besar untuk membunuh musuh. Engah. Pada saat ini, ekspresi Murong Pei tidak jauh dari sana tiba-tiba berubah drastis. Dia membuka mulutnya untuk menyemburkan seteguk darah, wajahnya pucat, dan tubuhnya terus bergetar. Buka mulutmu. Ye Yunfei minum dengan ringan,
lalu melambaikan tangannya, dan menembakkan pil bayi ke mulut Murong Pei. Jaga pikiranmu, naskah pedang ini agak esoteris, pahami dengan paksa, itu akan dengan mudah melukai tubuh jiwa. Lepaskan lautan jiwa, dan aku akan menjelaskannya kepadamu sambil memahaminya, kata Ye Yunfei kepada Murong Pei. Ketika Murong Pei mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya, dan menatap Ye Yunfei. Jika Anda ingin mendapatkan kitab suci pedang leluhur, lakukan saja apa yang saya katakan, kata Ye Yunfei. Murong Pei ragu sejenak, tetapi melakukan apa yang dia lakukan. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai membantu Murong Pei memahami kitab suci pedang. Bab 1533. Dengan bantuan Ye Yunfei, Murong Pei secara bertahap mulai membenamkan dirinya dalam pemahaman kitab suci pedang. Waktu berlalu dengan lambat. Sebelum saya menyadarinya, 2 atau 3 jam berlalu. Saat ini, di dekat puncak gunung, kepala keluarga Murong dan anggota senior keluarga Murong masih menunggu di sana. Patriark, kita harus pergi ke kota Gusu. Kalau tidak, akan terlambat. Tiba-tiba, salah satu pejabat senior berkata, "Ya, kami akan pergi ke kota Gusu, kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Pejabat tingkat tinggi lainnya juga berkata, "Patriark, bukankah Anda mengatakan bahwa Tuan Su akan membantu keluarga Murong kita mengatasi kesulitan? Tapi dia tinggal di aula leluhur dan belum keluar sampai sekarang, bagaimana dia bisa membantu kita? Keluarga Murong sedang mengalami masa sulit. Dari kelihatannya, dia mungkin berbohong kepada kita." Petik 2. Seseorang tingkat tinggi bertanya kepada kepala keluarga. Patriark Murong melihat ke aula leluhur di kejauhan, tampak sedikit tak berdaya. Saat ini, aula leluhur masih diselimuti energi pedang emas yang lebat, dan tidak mungkin masuk untuk memeriksa situasinya. Ayo pergi ke kota Gusu." Patriark Murong menghela nafas pelan, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi ke kota Gusu. Orang-orang tingkat tinggi lainnya juga berbalik dan mengikuti di belakang. Saat ini, hei, semuanya, lihat cepat, ki pedang itu menghilang. Seorang eksekutif tingkat tinggi melihat kembali ke aula leluhur, dan tiba-tiba menemukan bahwa cahaya pedang emas menghilang dengan cepat. Tidak buruk, Patriark Murong menoleh ke belakang dan tidak bisa menahan kegembiraan. Dalam waktu kurang dari 2 napas, semua cahaya pedang emas menghilang tanpa jejak. Ayo pergi dan lihat." Patriark Murong bergegas ke gerbang aula leluhur bersama para pejabat tinggi itu. "Jangan khawatir, aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan padamu." Ye Yunfei berjalan keluar dari aula leluhur dengan tangan di belakang, dan berkata dengan lembut. Ye Yunfei dapat dengan jelas melihat setiap gerakan anggota keluarga Murong tingkat tinggi ini. Hu Miao dan Ice Demon mengikuti di belakang Ye Yunfei. "Tuan Su, apa yang terjadi di aula leluhur?" Patriark Murong tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat Ye Yunfei. "Ayah, aku telah menyadari kitab suci pedang yang diturunkan oleh keluarga kita." Sebelum Ye Yunfei bisa menjawab, Murong Pei bergegas keluar dari aula leluhur dan berteriak penuh semangat. Sungguh, Patriark Murong dan pejabat tinggi itu terkejut sekaligus senang saat mendengar ini, dan segera mengepung Murong Pei. "Peier, apa yang terjadi? Cepat beritahu ayah." "Peier, kamu benar-benar mendapatkan kitab suci pedang leluhur, luar biasa. Kamu memang anak paling berbakat dari keluarga Murong kita." Patriark Murong mengepung Murong Pei dengan pejabat tinggi itu, mengobrol dan bertanya tanpa henti. "Semuanya tenang dulu, dan dengarkan aku." Murong Pei ditanyai oleh begitu banyak orang, dan dia tidak tahu harus mulai dari mana. Semuanya diam. "Dengarkan Pei." Patriark Murong buru-buru berkata dengan keras. Akibatnya, pejabat tinggi lainnya diam. "Sebenarnya, alasan mengapa saya bisa memahami kitab suci pedang yang diwariskan oleh nenek moyang saya adalah semua karena Tuan Su," kata Murong Pei. Baru saja ketika dia memahami kitab suci pedang, dia terluka oleh niat pedang, dan dia berada dalam situasi kritis. Untungnya, Ye Yunfei menyelamatkannya tepat waktu, tidak hanya membantunya menyembuhkan, tetapi juga membimbingnya untuk memahami kitab suci pedang. Jadi sekarang kesan Murong Pei tentang Ye Yunfei jauh lebih baik, dan dia dipanggil Tuan Su. Masalahnya seperti ini. Selanjutnya, Murong Pei dengan kasar menjelaskan apa yang baru saja terjadi di aula leluhur. "Kitab pedang leluhur keluarga Murong kami sebenarnya diaktifkan oleh Tuan Su." Setelah mendengar ini, kepala keluarga Murong dan pejabat tinggi itu memandang Ye Yunfei dengan takjub.
Kitab suci pedang leluhur keluarga Murong telah mencari dengan keras di aula leluhur selama beberapa generasi, tetapi mereka tidak pernah menemukan apapun. Tanpa diduga, hal itu diketahui oleh seorang junior muda dari luar. Patriark, sepertinya anak ini juga harus mendapatkan kitab suci pedang yang diturunkan dari nenek moyang keluarga Murong kita. Apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah warisan keluarga Murong kita akan diambil oleh orang luar? Seorang eksekutif tingkat tinggi mau tidak mau berkata kepada Patriark melalui transmisi suara. Tapi, jika bukan karena dia, menurutmu apakah mungkin bagi kita anggota keluarga Murong untuk menemukan kitab suci pedang leluhur? Dan dia baru saja menyelamatkan Pierre. Mari kita bicarakan masalah ini nanti. Kepala keluarga Murong berpikir sejenak, menjawab. Peya, kamu telah memperoleh kitab suci pedang sekarang, berikan kepada kami segera. Di masa depan, keluarga Murong kami akan memiliki teknik pewarisan inti lainnya. Kata orang tingkat tinggi kepada Murong Pei. Itu tidak bisa diajarkan. Kitab suci pedang ini berfokus pada niat pedang, dan sulit untuk diajarkan oleh orang lain. Hanya dengan memahaminya secara pribadi seseorang dapat benar-benar memahami esensi dari kitab suci pedang dan mengembangkan kekuatannya. Petik 2, Ye Yunfei berkata di sampingnya. Begitu. Petik 2, para petinggi sedikit terkejut. Pierre, di mana kitab suci pedang leluhur di aula leluhur, dan bagaimana cara mengaktifkannya? Petik 2, eksekutif lain bertanya. Ya, bagaimana kita bisa mengaktifkan kitab suci pedang leluhur dan mempelajarinya? Para pejabat senior lainnya juga sangat prihatin. Petik 2, ini, saya tidak tahu, hanya Pak Su yang tahu. Anda bisa bertanya pada Tuan Su. Petik 2, Murong Pei ragu-ragu sejenak, lalu menjawab. Tuan Su, Patriark Murong memandang Ye Yunfei. Jika Anda ingin mengaktifkan kitab suci pedang, Anda harus memiliki dasar ilmu pedang tertentu. Nona Murong telah memahami sebagian dari esensi kitab suci pedang, dan dia akan memiliki kemampuan untuk mengaktifkan kitab suci pedang setelah berlatih sebentar. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Nona Murong, saya akan memanggil Anda langkah-langkah untuk mengaktifkan kitab suci pedang sekarang. Setelah Anda berlatih kitab suci pedang ini sebentar, Anda bisa datang ke aula leluhur untuk mengaktifkannya. Petik 2, kata Ye Yunfei, mengulurkan jarinya, dan mengirim pesan kekuatan jiwa ke lautan jiwa Murong Pei. Terima kasih, Tuan Su. Petik 2, Murong Pei berkata dengan penuh terima kasih. Sama-sama, jangan perlakukan aku sebagai pembohong. Petik 2, Ye Yunfei tertawa. Murong Pei tersipu. Oke, ayo cepat pergi ke kota Gusu. Jika kita terlambat, keluarga Murongmu mungkin akan menderita korban. Kata Ye Yunfei. Oke, ayo segera pergi ke kota Gusu. Patriark Murong dan pejabat tinggi itu terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Segera, lebih dari selusin pesawat ruang angkasa melayang ke langit, meninggalkan markas keluarga Murong, dan terbang menuju kota Gusu. Tuan Su, kekuatan keluarga Meng sebenarnya mirip dengan keluarga Murong kita, dan yang terkuat seharusnya berada di tahap akhir alam surgawi. Namun, Sekte Suci Changyan adalah salah satu kekuatan paling kuat di gurun timur kita, dan latar belakangnya sangat menakutkan. Sekte di antara mereka, ada banyak penguasa alam surga, dan ada juga sejumlah besar penguasa alam istana. Dikatakan bahwa yang terkuat di Sekte Suci Changyan adalah alam Daoyuan. Beberapa tetua dari Sekte Suci Changyan semuanya adalah alam Daoyuan. Pada tahap selanjutnya, kekuatan seperti itu dapat menekan seluruh hutan belantara timur. Di dalam sebuah pesawat luar angkasa, Patriark Murong memperkenalkan Ye Yunfei. Di atas ranah kekuatan spiritual, di atas takdir adalah laut langit, di atas laut langit adalah posisi surgawi, di atas posisi surgawi adalah istana kehidupan, dan di atas istana kehidupan adalah Daoyuan. Keadaan kekuatan spiritual Ye Yunfei saat ini adalah tahap akhir dari keadaan takdir. Aku tahu ini. Ye Yunfei mengangguk. Hanya saja keluarga Murong kita hanyalah kekuatan kelas 2 dan 3 di tanah air timur. Sekte Suci Changyan tidak akan terlalu memperhatikannya. Kali ini, diperkirakan beberapa penguasa alam surga akan menjadi dikirim ke sini. Bahkan mungkin untuk mengirim penguasa alam istana. Seorang penguasa takdir dan alam istana sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Murong kita. Melihat kecerobohan Ye Yunfei, kepala keluarga Murong mengingatkannya lagi. Bab 1534, Tuan Su, apakah Anda benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan keluarga Meng dan gereja Suci Changyan?
Murong Pei sedikit terdiam melihat sikap Ye Yunfei. Semua orang di keluarga Murong sangat gugup dan siap bertarung, tapi Ye Yunfei terlihat sangat santai dan tidak peduli. Jangan khawatir, Ye Yunfei mengangguk. Kamu, Murong Pei sedikit marah saat melihat ekspresi diam Ye Yunfei. Kami telah tiba di kota Gusu. Pada saat ini, seorang anggota senior keluarga Murong berkata, benar saja, di daratan di depan, sebuah kota besar muncul di depan semua orang, itu adalah kota Gusu. Tak lama kemudian, pesawat ruang angkasa itu terbang ke langit di atas kota Gusu. Laporkan Patriark, orang-orang dari keluarga Meng belum datang. Seorang tuan dari keluarga Meng memimpin sekelompok pasukan, membubung ke langit, dan datang ke pesawat luar angkasa, dan berkata kepada Patriark Murong, siapkan semua orang untuk bertarung. Patriark Murong memimpin semua orang keluar dari pesawat ruang angkasa dan berkata dengan lantang, mereka ada di sini. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba melihat ke langit yang jauh, dan berkata dengan enteng, di mana itu? Yang lain segera melihat ke arah itu setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Saya melihat bahwa arahnya tenang dan sepertinya tidak ada gerakan. Tuan Muda Su, sepertinya kamu belum datang, kata Patriark Murong. Namun, saat ini, bergemuruh, suara keras seperti guntur bergulir datang terus-menerus dari langit. Kemudian semua orang melihat ada beberapa pesawat luar angkasa yang perkasa berguling dari arah itu, mengancam. Ini adalah pesawat ruang angkasa keluarga Meng, dan mereka ada di sini. Teriak seseorang tingkat tinggi. Sungguh kemampuan persepsi yang kuat. Mata anggota keluarga Murong yang memandang Ye Yunfei berubah sedikit. Jelas, kemampuan persepsi kekuatan jiwa Ye Yunfei jauh lebih kuat daripada milik mereka, dan dia merasakan kedatangan pesawat ruang angkasa keluarga Meng terlebih dahulu. Pesawat luar angkasa keluarga Meng ada di sini. Orang-orang dari keluarga Murong juga menunggunya. Tampaknya kedua keluarga tidak akan menyerah begitu saja dalam pertempuran untuk susunan teleportasi. Ini pertunjukan yang bagus. Tidak banyak ketegangan tentang akhirnya. Dengan dukungan dari Sekte Suci, mereka pasti bisa memenangkan kendali susunan teleportasi di kota Gusu. Takut kemungkinan besar mereka akan musnah. Lagi pula, keluarga Murong dan keluarga Meng adalah dua keluarga besar. Generasi telah berselisih, dan tidak mudah untuk menyelesaikannya. Pada saat ini, sekelompok orang penonton berkumpul di dalam dan luar kota, dan ada banyak diskusi saat ini. Karena kota Gusu merupakan kota yang makmur dengan jumlah penduduk yang besar. Boom! Saat ini, pesawat luar angkasa keluarga Meng tiba di depan kota Gusu. Ada total 4 pesawat ruang angkasa, semuanya memancarkan paksaan energi yang kuat, bergulir menuju kota Gusu seperti tsunami yang bergulir. Diakon Lihan dan Diakon Huzong dari Sekte Suci Changyan memimpin keluarga Meng untuk menerima formasi teleportasi di kota Gusu. Sebuah suara agung datang dari pesawat ruang angkasa terdepan. Kemudian, sekelompok orang keluar dari 4 pesawat luar angkasa. 2 pria parubaya pertama, keduanya dengan tangan di belakang, penuh keagungan, dan mata mereka membuka dan menutup, dengan sikap yang mengesankan. Sejumlah besar anggota senior keluarga Meng mengelilingi kedua pria parubaya itu, menatap anggota keluarga Murong dengan mata berpuas diri. Tak perlu ditanyakan, kedua pria parubaya ini pasti diaken dari Sekte Suci Changyan. Oh, apa yang ingin kamu lakukan keluarga Murong ketika kamu memakai formasi siap seperti itu? Bukankah kamu mengirim seseorang untuk memberitahumu kemarin? Mungkinkah keluarga Murongmu ingin menempati susunan teleportasi? Sungguh berani, kata salah satu pria berjubah brokat melirik orang-orang dari keluarga Murong. Dengan jijik dan jijik di wajahnya, dia berteriak dengan dingin. Diakon Lihan, keluarga Murong menantang. Melihat dua diaken dari Sekte Suci Changyan tiba, mereka tidak hanya tidak maju untuk menyambut mereka, tetapi mereka benar-benar ingin melawan mereka. Ini sama sekali tidak mengambil Suci Changyan Sekte serius, arogansi seperti itu. Keluargamu seharusnya sudah lama mati. Seorang lelaki tua di sebelahnya segera membuka mulutnya dan berkata dengan nada menyanjung. Orang tua ini adalah kepala keluarga Meng. Keluarga Murong, dengar, susunan teleportasi di kota Gusu seharusnya menjadi milik keluarga Meng. Kalian keluarga Murong, jangan membuat kesalahan, segera serahkan susunan teleportasi, lalu tinggalkan kota Gusu. Selain itu, mulai sekarang, kamu bisa jangan datang untuk merampok keluarga Meng lagi. Susunan teleportasi sudah siap. Dengan cara ini,
Gereja Suci Changyan, kami tidak akan meminta pertanggungjawaban keluarga Murong Anda atas kejahatan apapun. Petik 2. Diakon Lihan berkata dengan tenang dan keras. Saya tidak menerimanya. Susunan teleportasi di kota Guzu telah dikendalikan oleh keluarga Murong dan keluarga Meng kami secara bergiliran. Itu memiliki sejarah ratusan tahun. Semua orang di kerajaan suci Tianyu mengetahui hal ini. Kapan itu menjadi keluarga Meng? Keluarga, seorang anggota senior keluarga Murong tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab. Lancang, saya telah melakukan penyelidikan yang jelas. Ratusan tahun yang lalu, susunan teleportasi di kota Guzu awalnya milik keluarga Meng. Keluarga Murong Anda yang menjadi serakah dan bertarung secara paksa, yang mengakibatkan situasi hari ini. Sekarang, saatnya mengembalikannya ke pemilik aslinya. Kalau tidak, konsekuensinya akan serius. Diakon lain dari gereja suci Changyan bernama Hu Zong membentak. Kamu berbicara omong kosong, bukan itu masalahnya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Hu Zong, anggota senior keluarga Murong sangat marah. Terima kasih, Diakon Hu, karena telah angkat bicara dan mencari keadilan untuk keluarga Meng kami. Patriark, keluarga Meng berkata dengan lantang, sangat bangga. Anggota keluarga Meng juga mencibir, dan dengan dukungan dari Sekte Suci Changyan, keluarga Meng bertekad untuk memenangkan formasi teleportasi di kota Guzu. Petik 2. The Changyan Secret Sekte sangat kuat. Mengenai masalah keluarga Murong dan keluarga Meng, Anda Sekte Suci Changyan datang ke sini untuk menuding, sepertinya sangat luar biasa, betapa memalukannya. Petik 2. Pada saat ini, suara samar terdengar. Siapa yang berani menentang diaken gereja suci Changyan di depan umum? Tanda tanya. Itu adalah Ye Yunfei. Hu Miao dan Iblis Es mengikuti dari kedua sisi Ye Yunfei. Siapa pemuda ini? Banyak orang menatap Ye Yunfei dengan mata terkejut. Iya, Lihan dan Hu Zong sedikit bingung. Sekte Suci Changyan adalah salah satu kekuatan paling kuat di tanah air timur. Sebagai diaken dari Sekte Suci Changyan, mereka berjalan di tanah air timur, dan semua orang kagum pada mereka kemanapun mereka pergi. Terutama menghadapi pasukan kelas 2 dan 3 dari keluarga Murong, itu lebih seperti utusan kekaisaran dalam perjalanan, bertemu orang biasa, menyendiri. Tak disangka, ternyata ada anak dari generasi muda yang membantahnya secara langsung. Nah, apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi. Di bawah amarah Lihan, wajahnya sangat jelek, dia melangkah maju dan menunjuk ke arah Ye Yunfei. Apakah kamu tidak mendengarku dengan jelas? Aku baru saja mengatakan bahwa kamu anjing Sekte Suci Changyan sedang mencampuri tikus. Seluruh bangsa suci Tianyu dan bahkan seluruh hutan belantara timur tahu bahwa susunan teleportasi di kota Guzu telah didirikan oleh keluarga Murong dan yang lain sejak zaman kuno. Dua keluarga besar dari keluarga Meng bergiliran untuk mengontrol. Tetapi Anda Sekte Suci Changyan menjadi serakah dan datang ke sini untuk ikut campur. Apakah Anda menyesal? Ye Yunfei tersenyum ringan dan berkata dengan lantang. Bab 1535. Suara Ye Yunfei tidak keras, tetapi semua orang di dalam dan di luar kota Guzu dapat mendengarnya dengan sangat jelas. Kebanyakan orang tercengang. Beraninya seorang junior muda mengatakan bahwa kultus suci Changyan serakah dan ikut campur di depan umum. Ini adalah provokasi yang sangat serius terhadap Sekte Suci Changyan. Anda harus tahu bahwa semakin kuat suatu kekuatan, semakin ia memperhatikan reputasinya, terutama kekuatan super seperti Sekte Suci Changyan. Bagaimana mungkin orang lain memfitnahnya seperti ini? Anggota keluarga Murong berdiri di belakang Ye Yunfei. Meskipun mereka merasa bahwa omelan Ye Yunfei sangat benar, mereka juga berharap konsekuensi dari memarahi Sekte Suci Changyan akan sangat serius, dan mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Setelah Sekte Changyan diselidiki, sangat mungkin keluarga Murong akan terlibat. Tuan Su terlalu impulsif. Patriark Murong mau tidak mau berkata, Patriark, aku khawatir keluarga Murong kita akan terpengaruh oleh anak ini. Kata orang tingkat tinggi dengan suara bergetar. Kamu mencari kematian. Nak, kamu berani memfitnah Sekte Suci Changyanku seperti ini. Kamu sangat berani. Wajah Lihan terdistorsi karena marah. Gemuruh. Paksaan energi yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya, menghancurkan Ye Yunfei. Dia adalah kekuatan sempurna dari alam surga. Namun, menghadapi paksaan energi Lihan, Ye Yunfei tetap tidak bergerak dan tidak merespons sama sekali. Ini mengejutkan Lihan dan Hu Zong. Bocah busuk,
Kamu berani menghadapi diaken dari Sekte Suci Changyan di depan umum, dan kamu sangat tidak sabar. Petik 2. Kamu, seorang junior kecil, dapat mempertanyakan identitas kedua diaken itu. Segera keluar, berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Berani memfitnah kultus Suci Changyan, ini kejahatan keji. Petik 2. Tolong kedua diaken itu segera memerintahkan untuk mengeksekusi bocah bodoh yang bertindak sembrono ini. Petik 2. Anggota keluarga Meng menunjuk Ye Yunfei dan mengutuk satu persatu. Nak, apakah kamu keturunan keluarga Murong? Apakah kamu tidak tahu bahwa apa yang baru saja kamu katakan telah membawa bencana besar bagi keluarga Murong? Petik 2. Huzong menatap Ye Yunfei dengan niat membunuh, dan berkata dengan dingin. Setelah mendengar kata-kata Huzong, semua orang di keluarga Murong gemetar di dalam hati mereka, dan perasaan buruk muncul. Apakah saya percaya Tuan Su ini? Pilihan yang salah. Petik 2. Bahkan Patriark Murong pun bingung. Kamu tidak perlu peduli siapa aku. Saya menyarankan Anda, jika Anda masuk akal, segera pergi. Kalau tidak, Anda hanya bisa mengolok-olok diri sendiri. Petik 2. Dewa tua Ye Yunfei ada di sana, dengan tangan di belakang, dan berkata dengan tenang. Apa, beraninya kamu mengancam dua diaken gereja Suci Changyan? Semua orang diam-diam terkejut ketika mendengarnya. Itu terlalu lancang. Seorang junior seperti semut yang berani mengancam dua diaken secara langsung, mati. Petik 2. Pada saat ini, seorang anggota tinggi dari keluarga Meng tidak tahan lagi. Dia melangkah maju, dan kemudian bergerak maju, menyerbu ke arah Ye Yunfei seperti kilat. Wajah Ye Yunfei tenggelam, dan dia langsung melemparkan jiwa. Surgawi pedang. Rasa sakitnya sangat parah, dan dia berteriak dengan kepala di lengannya. Saat berikutnya, cahaya pedang emas yang tebal tiba-tiba muncul, seperti 1000 kuda dan kuda, berguling, dan dengan sekali klik, itu memotong petinggi anggota keluarga Meng menjadi dua. Anggota berpangkat tinggi dari keluarga Meng ini memiliki kekuatan pada tahap awal alam surgawi, tetapi di depan Ye Yunfei, dia terlihat sangat lemah, membunuhnya seketika. Terlalu kuat, kelopak mata semua orang berkedut. Membunuh alam surgawi tahap awal dengan satu gerakan, kekuatan semacam ini sudah sangat menakutkan bagi kebanyakan prajurit. Ini adalah kitab suci pedang keluarga Murong kita. Anggota senior keluarga Murong terkejut sekaligus senang saat melihat cahaya pedang emas yang menghilang dalam sekejap. Anggota senior keluarga Murong ini telah merasakan cahaya pedang yang memancar dari aula leluhur, jadi mereka mengenalinya secara sekilas. Sungguh sampah, kamu berani memprovokasi bosku. Iblis es menyeringai. Nak, kamu terlalu gila. Beraninya kamu membunuh orang dari keluarga Mengku. Melihat adegan ini, anggota keluarga Meng itu meraung marah. Li Han dan Huzong menatap Ye Yunfei dengan mata yang lebih serius. Keduanya memiliki kekuatan surga yang sempurna, dan meskipun mereka juga memiliki kekuatan untuk langsung membunuh petinggi keluarga Meng barusan, mereka dapat merasakan bahwa teknik pedang yang digunakan Ye Yunfei barusan sangat menakutkan. Oke, saya tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu dengan Anda. Saya mengumumkan bahwa mulai sekarang, susunan teleportasi di kota Guzu akan menjadi milik keluarga Murong, dan anggota keluarga Meng akan segera pergi. Mulai sekarang, mereka tidak akan dapat merebut susunan teleportasi dari keluarga Murong lagi. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi risiko Anda sendiri, kata Ye Yunfei ringan. Apa, begitu Ye Yunfei mengatakan ini, semua orang tercengang lagi. Apa yang dikatakan Ye Yunfei persis sama dengan apa yang dikatakan Li Han kepada keluarga Murong barusan. Nak, kamu berbicara omong kosong. Jika Anda berani memprovokasi dua diaken secara langsung seperti ini, Anda akan dikutuk. Petik 2. Anak ini terlalu sombong, ayo pergi bersama dan bunuh dia. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, anggota keluarga Meng itu menjadi sangat marah dan pecah sepenuhnya. Beberapa menunjuk Ye Yunfei dan mengutuk, dan beberapa bergegas keluar untuk membunuhnya. Tiba-tiba, puluhan keluarga Meng, kelompok laki-laki dan kuda memamerkan keterampilan gerakan mereka dan datang untuk membunuh Ye Yunfei secara kolektif. Pemimpinnya adalah seorang penatua dari keluarga Meng, dengan kekuatan di tahap tengah alam surga. Mencari kematian. Petik 2. Ye Yunfei mencibir. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan menebas, dan lampu pedang emas tebal meluncur, merobek ruang secara langsung, mengguncang langit dan mengguncang dunia.
Satu pedang meratakan dunia, tanda seru. Untuk menang, gerakannya terlihat sangat sederhana, tetapi niat pedang yang menakutkan dapat langsung menghancurkan pertahanan musuh. Keluarga Meng yang bergegas menuju Ye Yunfei hanya merasa bahwa energi pedang menakutkan yang luar biasa bergulir seperti lautan luas, dan energi pedang tidak ayo. Ketika mereka melihat rambut, pakaian, dan kulit mereka dipotong, noda darah muncul di tubuh mereka, seperti patung keramik yang akan dihancurkan. Anggota keluarga Meng ini ketakutan. Satu demi satu, seseorang ingin berbalik dan melarikan diri, tapi sudah terlambat. Niat pedang yang mengerikan telah menyelimuti mereka. Anggota keluarga Meng yang bergegas menuju Ye Yunfei hancur berkeping-keping satu persatu, berubah menjadi bola darah kabut. Termasuk bahwa semua tetua keluarga Meng, termasuk mereka yang berada di tahap tengah Tianwei, meninggal hanya dalam 2 tarikan napas. Dan gunakan beberapa kali lagi, kekuatannya akan meningkat. Petik 2, Ye Yunfei sendiri tidak terlalu puas. Terlalu kuat, semua orang ketakutan. Ternyata kekuatan tempur Tuan Su sangat mengerikan. Anggota senior keluarga Murong terkejut dan bahagia, tetapi pada saat yang sama mereka sedikit takut. Patriark, untungnya kami selalu memperlakukan Tuan Su dengan sopan dan tidak menyinggung perasaannya. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Orang tingkat tinggi diam-diam mengirim transmisi suara ke Patriark Murong. Ya, Patriark Murong juga diam-diam berterima kasih. Bahkan dia malu dengan kekuatan bertarung Ye Yunfei. Ternyata dia sangat kuat. Aku selalu meremehkannya sebelumnya. Sekarang aku memikirkannya, aku benar-benar katak di dalam sumur. Petik 2, mata indah Murong Pei juga menatap Ye Yunfei, berpikir dalam hati. Suara Ye Yunfei tidak keras, tetapi semua orang di dalam dan di luar kota Guzu dapat mendengarnya dengan sangat jelas. Kebanyakan orang tercengang. Beraninya seorang junior muda mengatakan bahwa kultus suci Changyan serakah dan ikut campur di depan umum. Ini adalah provokasi yang sangat serius terhadap sekte suci Changyan. Anda harus tahu bahwa semakin kuat suatu kekuatan, semakin ia memperhatikan reputasinya, terutama kekuatan super seperti sekte suci Changyan. Bagaimana mungkin orang lain memfitnahnya seperti ini? Anggota keluarga Murong berdiri di belakang Ye Yunfei. Meskipun mereka merasa bahwa omelan Ye Yunfei sangat benar, mereka juga berharap konsekuensi dari memarahi sekte suci Changyan akan sangat serius, dan mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Setelah sekte Changyan diselidiki, sangat mungkin keluarga Murong akan terlibat. Tuan Su terlalu impulsif. Fort Wei, Patriark Murong mau tidak mau berkata, Patriark, aku khawatir keluarga Murong kita akan terpengaruh oleh anak ini. Kata orang tingkat tinggi dengan suara bergetar. Kamu mencari kematian, nak? Kamu berani memfitnah sekte suci Changyanku seperti ini. Kamu sangat berani. Wajah Lihan terdistorsi karena marah. Gemuruh. Paksaan energi yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya, menghancurkan Ye Yunfei. Dia adalah kekuatan sempurna dari alam surga. Namun, menghadapi paksaan energi Lihan, Ye Yunfei tetap tidak bergerak dan tidak merespon sama sekali. Ini mengejutkan Lihan dan Hu Zong. Bocah busuk, kamu berani menghadapi diaken dari sekte suci Changyan di depan umum, dan kamu sangat tidak sabar. Petik 2, kamu, seorang junior kecil, dapat mempertanyakan identitas kedua diaken itu. Segera keluar, berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Berani memfitnah kultus suci Changyan, ini kejahatan keji. Petik 2, tolong kedua diaken itu segera memerintahkan untuk mengeksekusi bocah bodoh yang bertindak sembrono ini. Petik 2, anggota keluarga Meng menunjuk Ye Yunfei dan mengutuk satu persatu. Nak, apakah kamu keturunan keluarga Murong? Apakah kamu tidak tahu bahwa apa yang baru saja kamu katakan telah membawa bencana besar bagi keluarga Murong? Petik 2, Hu Zong menatap Ye Yunfei dengan niat membunuh, dan berkata dengan dingin. Setelah mendengar kata-kata Hu Zong, semua orang di keluarga Murong gemetar di dalam hati mereka, dan perasaan buruk muncul. Apakah saya percaya Tuan Su ini? Pilihan yang salah. Petik 2, bahkan Patriark Murong pun bingung. Kamu tidak perlu peduli siapa aku. Saya menyarankan Anda, jika Anda masuk akal, segera pergi. Kalau tidak, Anda hanya bisa mengolok-olok diri sendiri. Petik 2, Dewa Tua Ye Yunfei ada di sana, dengan tangan di belakang, dan berkata dengan tenang. Apa, beraninya kamu mengancam dua diaken gereja suci Changyan? Semua orang diam-diam terkejut ketika mendengarnya.
Itu terlalu lancang. Seorang junior seperti semut yang berani mengancam dua Diaken secara langsung, mati. Petik 2. Pada saat ini, seorang anggota tinggi dari keluarga Meng tidak tahan lagi. Dia melangkah maju, dan kemudian bergerak maju, menyerbu ke arah Ye Yunfei seperti kilat. Wajah Ye Yunfei tenggelam, dan dia langsung melemparkan jiwa surgawi pedang. Rasa sakitnya sangat parah, dan dia berteriak dengan kepala di lengannya. Saat berikutnya, cahaya pedang emas yang tebal tiba-tiba muncul, seperti 1000 kuda dan kuda, berguling, dan dengan sekali klik, itu memotong petinggi anggota keluarga Meng menjadi 2. Anggota berpangkat tinggi dari keluarga Meng ini memiliki kekuatan pada tahap awal alam surgawi, tetapi di depan Ye Yunfei, dia terlihat sangat lemah, membunuhnya seketika. Terlalu kuat, kelopak mata semua orang berkedut. Membunuh alam surgawi tahap awal dengan satu gerakan, kekuatan semacam ini sudah sangat menakutkan bagi kebanyakan prajurit. Ini adalah kitab suci pedang keluarga Murong kita. Anggota senior keluarga Murong terkejut sekaligus senang saat melihat cahaya pedang emas yang menghilang dalam sekejap. Anggota senior keluarga Murong ini telah merasakan cahaya pedang yang memancar dari aula leluhur, jadi mereka mengenalinya secara sekilas. Sungguh sampah, kamu berani memprovokasi bosku. Iblis es menyeringai. Nak, kamu terlalu gila. Beraninya kamu membunuh orang dari keluarga Mengku. Melihat adegan ini, anggota keluarga Meng itu meraung marah. Li Han dan Hu Zong menatap Ye Yunfei dengan mata yang lebih serius. Keduanya memiliki kekuatan surga yang sempurna, dan meskipun mereka juga memiliki kekuatan untuk langsung membunuh petinggi keluarga Meng barusan, mereka dapat merasakan bahwa teknik pedang yang digunakan Ye Yunfei barusan sangat menakutkan. Oke, saya tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu dengan Anda. Saya mengumumkan bahwa mulai sekarang, susunan teleportasi di kota Guzu akan menjadi milik keluarga Murong, dan anggota keluarga Meng akan segera pergi. Mulai sekarang, mereka tidak akan dapat merebut susunan teleportasi dari keluarga Murong lagi. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi risiko Anda sendiri, kata Ye Yunfei ringan. Apa? Begitu Ye Yunfei mengatakan ini, semua orang tercengang lagi. Apa yang dikatakan Ye Yunfei persis sama dengan apa yang dikatakan Li Han kepada keluarga Murong barusan. Nak, kamu berbicara omong kosong. Jika Anda berani memprovokasi dua Diaken secara langsung seperti ini, Anda akan dikutuk. Petik 2. Anak ini terlalu sombong, ayo pergi bersama dan bunuh dia. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, anggota keluarga Meng itu menjadi sangat marah dan pecah sepenuhnya. Beberapa menunjuk Ye Yunfei dan mengutuk, dan beberapa bergegas keluar untuk membunuhnya. Tiba-tiba, puluhan keluarga Meng, kelompok laki-laki dan kuda memamerkan keterampilan gerakan mereka dan datang untuk membunuh Ye Yunfei secara kolektif. Pemimpinnya adalah seorang penatua dari keluarga Meng, dengan kekuatan di tahap tengah alam surga. Mencari kematian. Petik 2. Ye Yunfei mencibir. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan menebas, dan lampu pedang emas tebal meluncur, merobek ruang secara langsung, mengguncang langit dan mengguncang dunia. Satu pedang meratakan dunia, tanda seru. Untuk menang, gerakannya terlihat sangat sederhana, tetapi niat pedang yang menakutkan dapat langsung menghancurkan pertahanan musuh. Keluarga Meng yang bergegas menuju Ye Yunfei hanya merasa bahwa energi pedang menakutkan yang luar biasa bergulir seperti lautan luas, dan energi pedang tidak ayo. Ketika mereka melihat rambut, pakaian, dan kulit mereka dipotong, noda darah muncul di tubuh mereka, seperti patung keramik yang akan dihancurkan. Anggota keluarga Meng ini ketakutan. Satu demi satu, seseorang ingin berbalik dan melarikan diri, tapi sudah terlambat. Niat pedang yang mengerikan telah menyelimuti mereka. Anggota keluarga Meng yang bergegas menuju Ye Yunfei hancur berkeping-keping satu persatu, berubah menjadi bola darah kabut. Termasuk bahwa semua tetua keluarga Meng, termasuk mereka yang berada di tahap tengah Tianwei, meninggal hanya dalam 2 tarikan napas. Dan gunakan beberapa kali lagi, kekuatannya akan meningkat. Petik 2. Ye Yunfei sendiri tidak terlalu puas. Terlalu kuat, semua orang ketakutan. Ternyata kekuatan tempur Tuan Su sangat mengerikan. Anggota senior keluarga Murong terkejut dan bahagia, tetapi pada saat yang sama mereka sedikit takut. Patriark, untungnya kami selalu memperlakukan Tuan Su dengan sopan dan tidak menyinggung perasaannya. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana.
Orang tingkat tinggi diam-diam mengirim transmisi suara ke Patriark Murong. Ya, Patriark Murong juga diam-diam berterima kasih. Bahkan dia malu dengan kekuatan bertarung Ye Yunfei. Ternyata dia sangat kuat. Aku selalu meremehkannya sebelumnya. Sekarang aku memikirkannya. Aku benar-benar katak di dalam sumur. Mata indah Murong Pei juga menatap Ye Yunfei, berpikir dalam hati. Bersambung.